Nama saya Bapak Agil S. Istri saya Kasidah. Terus satunya anak saya 2, namanya Aldi sama Alsi. Alsi ini dari lahir ada kelainan penyakit diagnosa klostomi usus nggak ada sarafnya. Terus dirujuk ke rumah sakit umum Sungai Liat. Di umur 4 tahun dioperasi 3 kali operasi, tapi tidak membuahkan hasil. Dari umur 4 tahun sampai 9 tahun, umur 9 tahun Alsi dioperasi lagi di rumah sakit umum Sungai Liat. Terus dirujuk ke RSCM Jakarta Pusat. Kerjaan kalau kita nailing Pak sehari-hari. Sekarang nih kadang-kadang kan timah kan lumayan harganya, tapi dapatlah kadang-kadang 200, 100, tapi pernah nggak dapat, tergantung di orang kerja. Alsi kemarin tuh kan ketahuannya dari umur 2 tahun Pak, sampai umur 4 tahun tuh ketahuan penyakitnya diagnosa klostomi usus nggak ada sarafnya. Nah, jadi pas umur 4 tahun Alsi dioperasi, dirujuk ke rumah sakit umum daerah Sungai Liat. Selama di situ umur 4 tahun tuh 3 bulan tuh 3 kali operasi, tapi tidak membuahkan hasil. Nah, terus par umur 9 tahun Alsi dioperasi lagi, dirujuk lagi ke Sungai Liat. Terus seminggu sudah Lebaran Idul Fitri tahun 2019, Alsi dirujuk ke rumah sakit RSCM Jakarta Pusat. Kalau kendala sih nggak ada Pak, nggak ada. Alhamdulillah di situ kan jelas dirawat dengan baik, dengan dokter baik, semuanya baik. Cuman di situ kemarin kan kita belum ada BPJS, di situ kan baru pakai jam kesra. Nah, kalau kita beli obatnya setiap hari Pak di apotek. Karena di rumah sakit itu kan kadang-kadang nggak ada obatnya, itu nggak ada. Jadi kita beli di apotek. Hasilnya kan kemarin dari Sungai Liat kena di Bangka ini kan belum ada hasil yang ganas apa enggak ganasnya. Jadi waktu itu dikirim ke Palembang. Dikirim ke Palembang itu biaya 200. Dia kan diambil ususnya segini, dipotong sama dokter Yogi, dokter bedah, dokter penyakit dalam. Terus dikirim ke Palembang, biayanya 250.000. Nah, dokter itu bilang ini penyakitnya nggak ganas. Nah, terus dimasuk lagi operasinya di klostominya dimasukkan lagi, dioperasi, terus kami disuruh pulang. Nah, dari umur 4 tahun sampai 9 tahun itu sakit terus Alsi. Terus kita beli mikrolak, kadang-kadang BAB, kadang-kadang enggak. Nah, sampai umur 9 tahun 2019 Alsi dirujuk lagi ke rumah sakit umum Sungai Liat. Terus dioperasi sama dokter Yogi yang operasi yang pertama tadi. Nah, terus kita mau dirujuk ke rumah sakit Muhammad Husin Palembang. Dari operasi pertama, dia kan ususnya kan dikeluarkan. Nah, terus dikeluarkan dalam jangka 3 bulan, dimasukkan lagi melalui anus, tapi BAB-nya nggak lancar. Sampai disuruh pulang umur 4 tahun sampai 9 tahun kami kan pulang. Nah, terus tuh obat terus ke orang pintar, ke rumah sakit setiap minggu tuh. Tidak membuahkan hasil. Nah, sekarang umur 9 tahun kemarin dirujuk lagi ke rumah sakit umum daerah Sungai Liat. Nah, terus dioperasi. Pas dioperasi, kantong klostominya di luar Pak. Nah, di luar. Nah, pas seminggu sudah Lebaran, dirujuk ke rumah sakit RSCM Jakarta Pusat. Dioperasi lagi, dimasukkan klostominya, terus dikeluarkan lagi. Nah, macam tuh. Di Jakarta, operasi pertama 6 minggu Pak.
6 minggu terus kami disuruh pulang. Dokter tuh bilang, Pak, kata dia, Alsi ini belum bisa kita operasikan karena butuh jangka waktu yang lama. Ada yang sampai 2 tahun, ada sampai 3 tahun. Tapi alhamdulillah pas jadwal kontrolnya kita berangkat, pertama kita diantar oleh dinas kesehatan. Terus yang kedua kita sama Alsi, istilahkan udah tahu. Nah, terus yang ketiga sama anak, kami berdua. Terus operasi yang ketiga, operasi yang kedua, Alsi ini kan termasuk gizi buruk. Kata dokter Dedi kalau nggak salah, Pak, kata dia, Alsi belum bisa kita operasi sekarang karena dia umurnya kan udah 10 tahun, timbangnya beratnya kalau nggak salah 16 kilo. Jadi kita rawat dulu Alsi, disarankan sama dokter dikasih minum susu pediasur, terus dikasih sayur-sayur, terus alhamdulillah di situ selama di RSM itu naiknya 2 kilo. Nah, sekarang Alsi operasi lagi. Tanggal 18 Maret 2020 kemarin selesai, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin kan kita nggak ada pegang sama sekali, jadi kita kan pinjam sama tetangga, berupa duit 10 juta. Cuman nggak terbayar, orang mau pakai duit, jadi kan kita situ ada rumahnya kayak gini lah, jadi kita jual 15 juta, sisanya kita bayar, sisanya kita beli lapang lagi di sini. Setelah itu sebelum dirujuk ke RSM Jakarta Pusat itu setiap hari makan obat Alsi, obat mikrolak yang kan ada yang bulat tuh. Kita beli di apotek, kadang-kadang yang melalui anus. Tapi kita beli sarung tangan, tapi tidak membuahkan hasil. Ini kalau seminggu nggak BAB, perutnya besar kayak orang hamil. Makan terus dia, makannya terus. Sebelum dirujuk ke RSM Jakarta Pusat kemarin. Prosesnya di Jakarta kemarin, alhamdulillah Pak, di situ kan ada poli bedah anak. Di situ dokternya ramah, profesornya sama perawatnya. Dia kan setiap kali mau ngasih obat Alsi, Pak, saya dari dokter ini, saya mau kasih Alsi obat. Ya silakan Pak, lakukan yang terbaik. Tapi alhamdulillah semenjak di situ tidak sia-sia. Padahal di situ kan lama prosesnya Pak. Misal pas kan jadwalnya berobat kan kami di rumah singgah tuh lah. Disediakan oleh Kabupaten Bangka Barat, khusus Bangka Barat situ. Enggak, kalau kita pengen makan kan kita beli beras, kita masak situ kan. Kalau para perabot disediakan kompor, gas disediakan. Kalau gas habis, misal di situ kan kita ada misalnya ada 4 orang, kita 5.000 seorang gabung untuk beli ya. Misal Alsi ini pagi-pagi mau kontrol kan, pas kontrolnya pagi-pagi kita berangkat duluan masak nasi. Enggak, alhamdulillah tidak dipungut biaya Pak. Kemarin tuh pas operasi terakhir kemarin, alhamdulillah dari anggota dewan Bangka Belitung ini, situ kami dikunjungi ada 8 anggota dewan. Cuman kita nggak tahu namanya. Yang kita tahu cuman Pak Pandi, anggota dewan 3 Jebus tuh Pak. Ada yang anggota dewan Kelapa tuh kita kurang tahu tuh namanya, banyak orang. Alhamdulillah di situ kita tidak ditelantarkan. Kemarin ada yang ngunjung yang dari provinsi Pangkal Pinang tuh, ada yang laki-laki sama perempuan. Dia nanya masalah Alsi, tadi Alsi macam mana ditelantarkan? Alhamdulillah tidak ditelantarkan. Sampai sembuh, sampai tuntas. Kalau pengobatan, kalau pas jadwal kontrol
dapat obatnya dapat dari Rumah Sakit RSUD Jakarta Pusat. Tapi kalau di luar kontrol kita beli sendiri Pak, belinya di pasar pramuka. Kantong Clostomy ini kan kalau di Bangka nggak ada itu harganya 49.000. Kalau nyuci BAB-nya pakai air rimpus kan kadang-kadang ada yang 12.000, kadang-kadang yang ada 15.000. Itu kalau nggak diganti itu kan infeksi, itu kan saran dari dokter. Setiap hari itu dia kadang-kadang BAB-nya itu kan ususnya kan di luar, dia kan nggak melalui anus. Kadang-kadang 7 kali, 8 kali BAB-nya menceretnya tuh. Kalau ALSI ini kan, kalau di daerah kita ini kan penyakitnya langka Pak. Kita nggak, misalkan kalau dari kita kan Kabupaten Bangka Barat nih, kalau kami kan pakai BPJS ini berobatnya di Puskesmas Sepang Tritip. Terus dirujuk ke Rumah Sakit Sudiran Stason. Terus di situ kita nggak lama-lama langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat. Situ dia. Kalau di situ dia lama, operasinya lama di situ. Nggak dipungut biaya Pak. Misalnya dirujuk ke Rumah Sakit daerah Sungai Liat, mobil kita langsung diantar sama mobil ambulan, sama perawat. Nggak dipungut biaya sama sekali. Bantuan dana, tapi minta maaf misalnya kalau tidak tersebut soalnya kan kita kemarin kan diminta rekening, kita kan nggak ada apa aja Black Center, jadi banyak yang ngasih. Yang dari PT Timah pertama-tama 5 juta, terus selama di Jakarta kami di Rumah Sakit RSUD Jakarta Pusat kemarin 15 juta, terus dari Bapak Markus 2 juta. Yang terakhir kemarin kami kan agak ke situ, minta bantuan, dikasih 1 juta. Terus yang dari Bekal Balem, tidak salah, ada 3 juta lebih dari kapal Bekal Balem tuh. Yang dari Ibu Yayasan Melati Kasih Pangkal Pinang, yang operasi terakhir kemarin dapat 6 juta. Itu donasi-donasi yang minta-minta di lampu merah. Terus di Ibu Heni Sepang Tritip, dari SMP, SMA, SMK. Alhamdulillah, misal boleh kita sebut notanya dapat 80 lebih juta. Tapi minta maaf, beribu maaf, belum cukup Pak. Selama di Jakarta belum cukup. Terus kita minta kirim lagi sama Dinas Kesehatan, pinjaman 2 juta. Tapi alhamdulillah setiap kali kami pulang tuh diganti. Kemarin pertama diganti 8,5 juta, terus yang kedua 4 juta, terus yang ketiga 6,5 juta. Untuk tiket biaya tiket pesawatnya diganti, alhamdulillah. Yang ketiga dari Dinas Kesehatan, pertama saya terima kasih kepada Ibu Melda, Ibu Selvi, Ibu Muria, Ibu Diah, itu yang nangannya. Kemarin kan ada keterlambatan penggantian tuh. Terus kita kan pakai duit dinas kemarin 2 juta. Kena COVID kemarin kan, kendalanya COVID kemarin. Tapi alhamdulillah uangnya udah cair kemarin, sekitar 6 juta lebih udah kita ganti. Ibu dia tuh kan dia ngerti Pak tadi, harap maklum. Kita kan takut nanti dia apa-apakan kan. Tapi alhamdulillah sekarang Alsi pun sudah sehat. Kemarin kan rencana nak disekolahkan, tapi nggak bisa. Sebenarnya dia ini kan sekarang ini puan sama laki-laki itu kan sama. Walaupun nggak jadi ada jabatan nggak apa ya, penting kan kalau kita sekolah itu kan nggak dibodoh-bodohin. Ini kan kasihan nanti kalau udah gadis, dia kan nggak baca nulis. Tuh sebenarnya kemarin dia kan udah sehat,
kita pingin disekolahkan kemarin. Cuman kan SD negeri ini kan dia kan nggak bisa nerima karena umurnya udah 11 tahun. Kemarin kan kita nanya sama ibu guru, udah sama kepala sekolahnya nggak, kata ibu apa? Ibu Nelly kalau nggak salah, nggak bisa lagi tadi, masalahnya kan usianya kan udah 11 tahun, nggak bisa masuk sekolah lagi. Ya jadi kita kan nggak bantah-bantah, kita bilang ya nggak apa-apa. Disuruh ke mentok, ke sekolah SLB itu. Ya penting istilah dia pacak ngenal huruf lah, angka lah, kasihan kan. Kita kadang-kadang kita ajar 1, 2, 3, tapi kadang-kadang dia 7, 8, 10 dia tuh macam itu. Harapan Alsi untuk kedepannya, Alsi kita pengen disekolahkan, mendapat pendidikan yang layak. Walaupun sekarang Alsi kan usianya udah 11 tahun. Nah, kesian sama Alsi kan. Tidaknya mau disekolahkan. Pesan saya untuk kedepannya, walaupun BCS-nya tidak aktif, walaupun BCS-nya mandiri, tidak aktif lagi, jangan takut berobat. Sekarang berobat gratis. Cuman butuh KTP sama fotokopi KTP kakak sama kartu keluarga. Kita kan kasihan nengok anak nih. Selagi kita masih bisa, walaupun tidak mampu, kita ke situ ke sini. Bapak tahu lah nih, dari umur 2 tahun sampai 9 tahun. Alhamdulillah sekarang membuahkan hasil, tidak mengecewakan. Nakal Pak. Februari, tanggal 18 Februari 2019. Tapi suara dah ada lagi keluhan, no? Dah. Jadi tidak tetap sekolah sih ya. Lah aku suruh apa? Pak Dinas kemarin nih. Oh, ada dia kemarin sini. Matai tangan kayak ini di wade ke. Luar biasa. Sama lah menurut bapak. Oh, cumanya kananmu kena betina. Sama. Ibumu ada sama, no? Sama. Lebem. Sama. Orang mana asli? Asli orang Mayang lah. Mayang lah, ho. Adik-adik ada asli. Dah, abang ada. Ada abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan saya, nama saya Dr. Sulkiman MSI, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Ingin menyampaikan beberapa hal tentang pendidikan. Pertama, terkait dengan pendidikan anak didik yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Pada prinsipnya kami di Kabupaten Bangka Barat menginginkan semua anak Bangka Barat itu dari mulai TK sampai kepada SLTP itu berpendidikan sebagaimana layaknya anak usia sekolah. Beberapa bulan yang lalu itu ada diperintahkan oleh wakil bupati ya, bahwa ini ada satu orang anak yang umurnya 12 tahun tapi dia belum mengenyam pendidikan sama sekali karena dia telah baru sembuh dari sakit. Ini namanya Alsi kalau nggak salah. Dan dia punya keinginan kuat untuk
sekolah. Namun karena dia sekarang posisinya umur 12 tahun dan belum mengenyang pendidikan khususnya di sekolah dasar, sehingga dia harus mengenyang pendidikannya itu di sekolah kesetaraan. Jadi nanti masuk di paket A. Jadi dia akan berpendidikan ya, apakah nanti di PKBM yang ada di dekat daerah setempat atau bisa di kabupaten di sini. Jadi semua pada prinsipnya anak Bangka Barat itu wajib mengenyang pendidikan. Paling tidak dia sampai ke sekolah lanjutan tingkat pertama.